baik ya Allah, pada udah rapi-rapi, udah ganteng, cantik semuanya, bajunya rapi-rapi, dimasukin semua, nggak ada yang keluar. Sebelum kita memulai pelajaran, nanti kita berdoa terlebih dahulu ya. Kepada Tuhan kelas, silakan dipimpin berdoa. Baik, berdoa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah, kita berdoa udah, semoga ilmu yang akan kita dapatkan nanti bermanfaat dan berkah ilmunya. Sebelum kita belajar, kita tes semangat dulu dengan ibu tanya kabar ya teman-teman. Ibu manggilnya teman-teman aja biar kelihatan lebih muda dan biar kelihatan lebih dekat sama kalian. Oke, sebelum kita belajar, kita tanya kabar terlebih dahulu. Jawab dengan semangat. Bagaimana kalau ibu tanya kabar? Alhamdulillah, luar biasa. Allah. Oke, kita mulai. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Insya Allah, sehat-sehat semua, semangat-semangat semua. Sebelum ibu memulai, ibu mau absen satu nih. Puspita Ningrum, Pusmo Hatimah, Rahmawati, baik semuanya hadir ya, sehat semua, semoga seperti ini semua gitu. Jadi tidak ada yang tertinggal satu atau dua orang teman kalian. Dan mudah-mudahan bisa naik kelas sama karena kita naik kelas dari kelas sebelumnya ke kelas ini sama-sama. Kemudian nanti naik tingkatan lagi juga, semoga sama-sama. Oke, kita mulai terlebih dahulu ya. Kita mulai pelajaran tentang nada hari ini. Kemarin ada ingat ibu menjelaskan tentang apa? Ibu kemarin teks deskripsi. Iya, kemarin ibu menjelaskan mengenai teks deskripsi. Kemarin teks deskripsi pengertian sudah dikasih, pengertian, terus ada jenis-jenis, ada juga kemarin itu struktur teks deskripsi, strukturnya. Ini semua kalian sudah baca? Sudah, Bu. Sudah dipahami? Sudah, baik. Karena materi yang kemarin sudah dipahami, sudah dibaca, harapannya tidak dilupakan, apalagi sampai dibuang catatannya. Tidak boleh ya, karena teks deskripsi ini bakal kalian pakai hingga nanti. Pasti bakal diulang, dan mungkin dan lebih diperdalam lagi ilmunya. Nah, setelah materi minggu kemarin teks deskripsi, kita lanjutkan ke materi yang sekarang. Ada yang tahu materi sekarang apa? Ibu sudah spill. Ibu sudah sedang sebut. Iya, benar banget, Puspita 100. Berarti kemarin Puspita fokus ya. Teks. Teks apa tadi? Prosedur. Ini sih teks menurut ibu ya. Teks prosedur ini adalah salah satu teks yang mudah untuk dipahami. Salah satu teks yang sederhana, teks yang mungkin ramah dengan kalian semua, ramah dengan siswa-siswa semua itu. Ada yang tahu sebelum ibu kasih pengertian yang lebih jelas mengenai teks prosedur? Tahu, Bu. Pusno apa Puspita nih? Ya udah Puspita dulu deh. Teks prosedur adalah teks yang berisi langkah-langkah untuk pengerjaan teks. Iya benar. Pusno mau menambahkan? Teks prosedur adalah tahapan tentang pengerjaan sesuatu. Iya benar banget ya, semuanya benar, tidak ada yang salah. Kata Puspita itu langkah-langkah, kata Pusno itu ada tahapan-tahapan. Nah, didengarkan dulu ya. Teks prosedur, ibu mungkin sedikit mengulas dan melengkapi apa yang kalian sampaikan tadi. Jadi teks prosedur adalah sebuah teks yang berisi mengenai langkah-langkah atau tahapan-tahapan mengenai sesuatu, baik itu cara melakukan, cara membuat, atau cara mengerjakan yang
mengerjakan sesuatu. Nah, jadi ini ya tujuannya itu memberikan informasi mengenai langkah-langkah untuk menggunakan atau mengerjakan sesuatu. Secara konkretnya Ibu kasih contoh. Mungkin kalian sudah pernah memasak yang mudah deh, masak nasi goreng. Susah Bu. Oh, susah. Apa dong ya? Nasi Goreng. instan. Oh, mie instan. Kayak apa mie instan? Nah, tujuannya apa? Tujuannya itu yaitu memberitahu mengenai bagaimana cara membuat mie instan atau bagaimana cara memasak mie instan. Isinya itu ada langkah apa? Ada bahan-bahannya terlebih dahulu, kemudian disusul dengan langkah-langkahnya. Nah, itu tujuannya. Nanti untuk langkah-langkah dan bahannya itu ada di pembahasan selanjutnya. Pengertian sudah, tujuan sudah, Ibu ingatkan kembali ya, jangan lupa dicatat biar ilmunya tidak hilang dan tidak lupa. Kemudian ada struktur. Nah, ini berkaitan. Tadi kan Ibu mau memberi contoh. Tadi kan tujuannya itu memberitahu mengenai bagaimana cara memasak mie instan. Kita masuk ke struktur. Ada yang tahu struktur teks prosedur itu apa aja? Ayo, belum ada yang tahu? Belum tahu. Oke, Ibu jelaskan. Yang pertama itu ada judul. Yang kedua itu ada ada apa? Ada tujuan. Tujuan. Yang ketiga ada alat dan Bahan. Yang keempat ada Step atau langkah. iya langkah-langkah atau step, dan yang terakhir itu ada penutup. Langkah-langkah dan yang terakhir itu ada penutup. Ibu jelaskan satu persatu sekaligus Ibu kasih contoh. Ibu masih nyambung ke tadi yang bagaimana cara membuat mie instan. Judulnya itu apa tadi? Membuat mie instan. Iya, langsung aja membuat ya. Karena biasanya kata tanya yang digunakan pada teks prosedur itu adalah bagaimana. Karena bagaimana itu adalah kata tanya yang mengungkapkan langkah-langkah atau cara suatu gitu, yang membutuhkan jawaban penjelasan yang lumayan panjang. Ini memasak mie instan. Judulnya itu cara memasak mie instan. Cara memasak mie instan. Tujuannya apa? Ada yang mau ngasih pendapat? Tujuannya? Nggak tahu Bu. Agar pembaca memahami cara membuat mie instan. Alat dan bahannya. Alatnya terlebih dahulu apa? Ada ada panci. Pakai gunting? Enggak Bu. Gunting, pakai yang kayak apa? Terus ada piring, Pisau. piring dan dalam perut aja peralatan makan gitu ya, biar peralatan makan. Terus udah ya, kalau alat itu aja. Bahannya itu pastinya mie. Bahannya mie instan. Ibu nggak kebawahi ya karena nggak cukup mie instan. Nah, ini alat dan bahan. Kemudian langkah-langkah. Pasti kalian tahu bagaimana cara membuat mie instan. Langkah-langkah yang pertama nih, kita harus menandai atau menggarisbawahi sistematis dan terstruktur. Berarti harus urutan. Jangan apa ya, tiba-tiba membuka buku padahal kita belum masak air. Berarti langkah-langkah yang pertama itu adalah isi air ke dalam panci, kemudian hidupkan kompor, lalu masak terlebih dahulu air hingga mendidih. Kemudian masukkan mie instan.
ya. Nah, itu adalah langkah-langkah dari struktur teks prosedur. Kemudian penutup. Langkah-langkah ini biasanya diakhiri dengan mie instan siap disajikan atau mie instan siap untuk dinikmati. Nah, kemudian ada penutup. Penutup ini adalah langkah terakhir dari struktur teks prosedur. Isinya itulah tadi cara-cara atau langkah-langkah dalam membuat teks prosedur. Nah, jadi kita ya beberapa materi yang akan kita pelajari lebih dalam mengenai teks prosedur. Mungkin kepada anak-anak semua bisa mencatat terlebih dahulu materinya. Ibu beri waktu selama 10 menit. Puspita sudah selesai? Baik, sudah selesai ya, sudah dicatat, sudah dipahami. Kemudian buka dulu bukunya. Buka bukunya. Ibu diktekan ya untuk tugas. Buatlah teks prosedur sesuai dengan kemampuan kalian. Tulis di kertas folio, kumpulkan minggu depan, lalu praktikan atau jelaskan di depan kelas. Itu tadi tugas yang harus kalian kerjakan untuk minggu depan. Ibu harap sudah selesai semua, tidak ada yang mengerjakan di depan, tidak ada yang mengerjakan di kelas ya, atau apalagi sampai mencontek. Karena teks prosedur ini adalah teks yang menurut ibu itu paling mudah, teks yang paling sederhana. Oke, ada yang mau ditanyakan? Cukup. Alhamdulillah sudah paham semua. Jika sudah paham, mungkin ibu cukupkan terlebih dahulu dalam pembelajaran kita pada pagi hari ini mengenai teks prosedur. Sudah tidak terasa ya, waktu kita tinggal 5 menit lagi. Mungkin ibu harap kalian bisa memahaminya lebih dalam di rumah, mencari tahu yang mungkin belum ibu sampaikan di dalam kelas tadi. Karena ibu yakin kalian pintar-pintar ya, kalian punya gawai, kalian bisa berselancar di Google untuk mencari materi yang lebih lengkap lagi. Jangan